ini agak formal ya jawabnya supaya serius. Formal. Kemarin saya lihat tim Prabowo bawa ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya memilih itu. Terus yang ingin dipertengkarkan di situ kan sifat kuantitatif dari hasil pemilu tuh. Dan saya anggap bahwa oke, itu jalan untuk menghasilkan mutu pemilu dari sudut aspek teknisnya. Yang dipersoalkan adalah benar nggak jumlah suara begitu. Tapi itu jenis kebenaran di Mahkamah Konstitusi yang masih harus didalilkan oleh si pemohon. Di publik ada jenis kebenaran lain, yaitu legitimasi itu. Jadi legalitas ada di Mahkamah Konstitusi, tapi legitimasi ada di hati rakyat. Dan rakyat menolak itu. Loh, tapi rakyat sebelah mana dulu, Rok? Bahkan rakyat kan, satu, iya itu kan. Rakyat kan katanya KPU yang mengumumkan kemarin itu, jumlahnya kan sudah sebagian besar ke Jokowi. Justru sebagian besar itu yang dipertanyakan oleh rakyat yang lain. Kan, jadi ini sebetulnya pertarungan antar rakyat aja. Nah, memang Mahkamah Konstitusi itu boleh memeriksa kasus. Tetapi sebetulnya lebih dari itu dalam pendapat saya, Mahkamah Konstitusi itu mesti melihat dengan sudut pandang lain, yaitu protes publik. Dan itu nggak mungkin sekedar dibuktikan dengan selisih angka gitu. Jadi kan mesti dibuktikan bahwa selisih yang diperlihatkan oleh KPU bisa dinyatakan keliru bila ditemukan lebih dari itu oleh BPN, kan begitu kan? Jadi itu menghitung sebetulnya. Dan hitungan itu kan rumit. Kita lupa bahwa salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah menjamin pemilu yang jujur dan adil. Nah, kata jujur dan adil itu kata yang kualitatif, yang nggak ada di dalam kalkulator pemilu. Jujur dan adil itu adanya di hati manusia, di hati orang itu. Jadi dia yang merasakan iya benar bisa dibuktikan, dibatalkan jumlahnya. Tapi kok gue rasa ada yang nggak jujur dan ada yang nggak adil. Jadi sifat jujur dan adil itulah yang harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi itu. Rok, kalau ngomong bahwa perasaan itu jangan-jangan kita ke kebatinan ini kayaknya. Mahkamah Konstitusi ke arah ilmu kebatinan. Memang dalil awal dari Mahkamah Konstitusi adalah soal batin warga negara. Dia mesti pegang pada batin warga negara. Bukan sekedar nerima kasus lalu diperiksa kasusnya masuk akal apa nggak masuk akal. Ini masuk hati apa nggak masuk hati. Tapi kalau kasus yang namanya Mahkamah Konstitusi, konstitusi, hukum adalah legal formal urusannya. Memang karena itu tadi gua bilang. Sama gua gak ngalang ini ya apa ya? Gini, gua terangin ulang deh ya. Di seluruh dunia jejak Mahkamah Konstitusi adalah jejak etis, yaitu the guardian of the constitution itu. Menjaga marwah konstitusi itu. Jadi itu yang pertama. Nah, menjaga itu artinya memungkinkan keadilan itu dirasakan oleh semua orang. Dan itu adalah fungsi primer dari Mahkamah Konstitusi. Fungsi sekunder adalah menegakkan legalitas. Jadi legal aspeknya itu adalah sekunder. Yang lebih primer adalah legitimasinya itu. Itu kalau pakai bahasa yang rumit itu. Nggak ada, itu tafsirnya Rocky Gerung dong. Kalau itu legalitas itu sekunder formal, tapi kemudian yang satu itu yang primer itu adalah rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan value. Kenapa begitu? Karena dulu yang disebut konstitusi itu dalam sejarah pemikiran modern, abad 13 misalnya. Gue belum baca bukunya. Nah itu gue terangin sekarang ya. Belum baca gue. Iya, udah pernah baca, cuman udah lupa judulnya. Oh iya, gue cuma di penutupan aja. Ya karena buku itu ada di perusahaan Gus Dur. Ada di. Kan Om Wai ini kan betul-betul dua tangan kanannya Gus Dur. Satu buat ngurus pikiran, satu buat ngurus politik gitu. Jadi abad-abad 12-13 misalnya ketika kata konstitusi itu muncul, konstitusi artinya hak rakyat untuk membunuh raja yang lalim. Bayangin tuh. Jadi itu nggak perlu ada pengadilan, rasanya aja rajanya lalim, ya udah dibunuh tuh. Dari situ evolusi kemudian pergi pada demokrasi itu. Tapi tetap intinya adalah menjaga rasa keadilan rakyat itu. Tapi sorry. Ukur rasa yang lu sebut sebagai tugas primer dari MK itu gimana caranya ngukur rasa? Karena itu hakim itu di dalam filosofi konstitusi, hakim itu
adalah wakil Tuhan itu. Karena Tuhan nggak mungkin turun, maka dicari cara. Semua hakim itu adalah wakil Tuhan. Jadi dasarnya adalah nurani dia itu. Bukan kalau soal teknis, gue sewa robot aja buat jadi hakim kan lebih teknis, lebih gampang kan, robot nggak ada perasaan, dia bisa hitung kalkulasi aja tuh. Tapi itu pentingnya tuh. Apa itu hakim? Hakim adalah suara rakyat yang hendak disampaikan ke langit. Karena itu hakim mesti bisa membaca suara rakyat dari bumi dan bisa membayangkan akan tiba di langit suara itu tuh. Nah sekarang suara itu nggak bisa tiba karena semua sosial media dikontrol. Jadi orang sekarang kalau mau kasih suara rakyat, apalagi mau berdoa pakai VPN supaya lebih cepat nyampe ke langit gitu kan. Nggak disensor ya? Nggak disensor. Udah bebas hambatan itu. Arti dari kalimat ini sangat mendalam, tapi sebelum itu mari kita dengarkan rezeki yang lewat ini, Rok. Kalau ada kekerasan, kekerasannya yang disingkirkan, bukan demonya yang dihentikan gitu.